Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Al-Quran bukanlah kitab biasa. Ia bukan sekadar bacaan, bukan hanya kumpulan huruf dan kata, tetapi kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Karena itulah, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Maka, cara kita memperlakukan Al-Quran, cara kita membacanya, dan adab kita saat berinteraksi dengannya, mencerminkan seberapa besar penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang bagaimana menjaga adab membaca Al-Quran dalam Islam, mengapa adab itu begitu penting, dan bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim ketika membaca kalam Allah. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar Al-Quran tidak hanya dibaca oleh lisan, tetapi juga dihidupkan oleh hati dan diamalkan dalam kehidupan. Dalam Islam, membaca Al-Quran adalah ibadah yang sangat agung. Setiap huruf yang dibaca bernilai pahala. Namun, para ulama menjelaskan bahwa keutamaan membaca Al-Quran tidak hanya terletak pada banyaknya bacaan, tetapi juga pada adab dan sikap hati ketika membacanya. Membaca Al-Quran tanpa adab ibarat menerima tamu agung tanpa penghormatan. Bacaan tetap sah, tetapi nilai dan keberkahannya bisa berkurang. Adab membaca Al-Quran dimulai dari niat yang benar. Seorang Muslim membaca Al-Quran bukan untuk pamer suara, bukan untuk dipuji kefasihannya, dan bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Al-Quran dibaca untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan petunjuk, dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ketika niat ini lurus, maka bacaan Al-Quran akan menjadi cahaya bagi hati. Sebelum membaca Al-Quran, Islam mengajarkan agar seorang Muslim berada dalam keadaan suci. Berwudu sebelum membaca Al-Quran adalah bentuk penghormatan kepada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam kondisi tertentu membaca tanpa wudu diperbolehkan, namun menjaga kesucian diri adalah adab yang sangat dianjurkan dan telah diamalkan oleh para ulama sejak dahulu. Selain kesucian diri, adab membaca Al-Quran juga tercermin dari cara kita mempersiapkan tempat dan posisi. Membaca Al-Quran sebaiknya dilakukan di tempat yang bersih dan tenang, jauh dari hal-hal yang melalaikan. Duduk dengan sopan, tidak sembarangan, dan tidak dalam keadaan yang merendahkan Al-Quran, seperti membacanya sambil bercanda atau dalam suasana yang tidak pantas. Ketika membuka mushaf dan mulai membaca, dianjurkan untuk membaca ta'awuz dan basmalah. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi pengakuan bahwa kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan memulai bacaan dengan menyebut namanya. Dengan demikian, bacaan Al-Quran menjadi lebih terjaga dan penuh keberkahan. Salah satu adab terpenting dalam membaca Al-Quran adalah membacanya dengan tartil, perlahan, jelas, dan tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan agar Al-Quran dibaca dengan tartil. Membaca dengan cepat tanpa memperhatikan makna dan tajwid dapat menghilangkan kehusyukan dan penghayatan. Al-Quran bukan untuk dikejar target semata, tetapi untuk direnungi dan dipahami. Menjaga adab membaca Al-Quran juga berarti menghadirkan hati. Jangan biarkan lisan membaca sementara pikiran melayang kemana-mana. Jika hati belum fokus, lebih baik membaca sedikit dengan penghayatan daripada membaca banyak tanpa makna. Ketika ayat tentang rahmat dibaca, hadirkan rasa harap. Ketika ayat tentang azab dibaca, hadirkan rasa takut. Inilah adab para sahabat dan ulama dalam membaca Al-Quran. Menghormati Al-Quran juga terlihat dari cara kita memperlakukan mushaf. Mushaf tidak diletakkan di tempat yang rendah atau kotor, tidak ditindih barang lain, dan tidak diperlakukan dengan sembarangan. Ini bukan sekadar simbol, tetapi wujud penghormatan terhadap firman Allah. Ketika mushaf dimuliakan, hati pun akan terdorong untuk memuliakan isinya. Adab lainnya adalah tidak memutus bacaan Al-Quran untuk hal-hal yang tidak perlu. Jika harus berhenti, lakukan dengan sopan dan niatkan untuk melanjutkannya kembali. Jangan jadikan Al-Quran sebagai bacaan selingan yang mudah ditinggalkan demi urusan dunia yang sepele. Di zaman sekarang, banyak orang membaca Al-Quran melalui ponsel atau perangkat digital. Hal ini pada dasarnya diperbolehkan. Namun adab tetap harus dijaga. Jangan membaca Al-Quran sambil membuka hal-hal yang melalaikan, sambil bercanda,
atau dalam keadaan yang tidak pantas. Meskipun bentuknya digital, ayat yang dibaca tetaplah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Adab membaca Al-Quran tidak berhenti saat bacaan selesai. Setelah membaca, dianjurkan untuk berdoa dan memohon agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, penyejuk hati, dan cahaya dalam kehidupan. Al-Quran yang dibaca dengan adab akan meninggalkan bekas dalam jiwa dan mempengaruhi akhlak seseorang. Lebih dari itu, adab tertinggi terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Membaca dengan suara yang indah dan adab yang baik tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan usaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalamnya. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk menjadi pedoman hidup. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga adab membaca Al-Quran adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah. Semakin besar adab kita terhadap Al-Quran, semakin besar pula keberkahan yang akan kita rasakan dalam hidup. Jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan rutin, tetapi jadikan ia sebagai sahabat yang membimbing langkah kita setiap hari. Mari kita perbaiki cara kita membaca Al-Quran, luruskan niat kita, jaga adab kita, dan hadirkan hati kita. Semoga Al-Quran menjadi penolong kita di dunia, cahaya di alam kubur, dan syafaat di hari kiamat kelak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar pengingat tentang adab membaca Al-Quran ini bisa sampai kepada lebih banyak orang dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Tuliskan di kolom komentar, kebiasaan apa yang ingin Anda perbaiki dalam membaca Al-Quran setelah menonton video ini. Kalau ada kesalahan penyampaian dalam video ini saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.